Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pulung Ganang Budiarjo. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Widya Mataram Yogyakarta, kelas 2019A. Di sini saya akan sedikit memberikan tanggapan tentang apa yang sudah diberi tugas oleh Bapak Roni Luguwai sebagai dosen dari Hukum Pemda. Di sini saya akan menelaah lagi tentang refleksi atas pemisahan pemilu yang nasional dan pemilu yang lokal. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Namun sebagian dalam mensukseskan pemilu ini, dalam pemilu serentak ini banyak menimbulkan masalah. Dalam pelaksanaan pemilu serentak ini juga banyak berbagai masalah. Yang pertama bisa kita lihat sendiri untuk masalah dalam pejabat publik yang menjabat, dalam hal itu seperti bupati sendiri, DPR dan DPRD tidak serentak dalam masa jabatannya untuk saat pemilu serentak itu dimulai. Dan juga untuk beban petugas KPPS dan petugas-petugas lainnya dalam melaksanakan pemilu serentak ini juga sangat berat karena banyak yang harus dipersiapkan dan tenaga dalam melaksanakan pemilu serentak ini, karena di dalam pemilu serentak ini ada 5 kotak yang harus kita laksanakan pencoblosan. Namun jika untuk pemilu serentak ini tidak dilaksanakan, kita juga dapat permasalahan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan, dikarenakan kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah untuk tujuan pembangunan nasional akan menghadapi perubahan konfigurasi politik. Karena dalam saat tidak serentak akan menjadikan polemik untuk pejabat-pejabat di daerah. Pada era reformasi ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan atau perbaikan sistem dalam menyelenggarakan pemilu tersebut dengan mengevaluasi pemilu-pemilu sebelumnya yang bertujuan mendapatkan atau meningkatkan kualitas pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun demikian, tentu perbaikan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan mengarah dalam nilai konstitusi di Indonesia. Urgensi pemilihan umum serentak dan pemilihan umum lokal untuk membangun peta checks dan balance dari pemerintah, namun akan tetapi memberikan efek satu sama lain antara terpilihnya presiden dan anggota DPR. Mengacu sistem presidensial yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia dalam pemilu serentak 2019, pada pemilu 5 kota tersebut berakibat tidak maksimal penyelenggaraannya karena tidak menyelaraskan agenda pembangunan nasional serta visi misi presiden, karena pemilihan DPR dan bupati tidak sama. Bupati merupakan, karena dimana bupati tersebut merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,
itu sendiri dan menjadi penyelenggara otonomi daerah di daerahnya sendiri. Lalu untuk penyelenggaraan pemilu 5 kota yang diselenggarakan pada 2019 yang lalu tidak luput dari kekurangan dan menimbulkan banyak permasalahan dan kerumitan, karena pemilih dalam memberikan haknya disuguhkan oleh banyaknya calon yang akan dipilihnya, serta menimbulkan permasalahan bahwa meningkatnya suara yang tidak sah di pemilihan tersebut. Lalu refleksi dalam memaknai pemilu serentak di Indonesia ini bisa dilihat berhasil atau tidaknya pemilu tersebut dari sisi proses dan hasilnya. Proses pemilu dapat dikatakan sukses bila asas luber dan jurdil benar-benar terwujud dalam setiap pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Dan jika kelima jenis pemilu atau pemilu serentak 5 kota ini jika dilaksanakan secara bersama-sama pada hari yang sama, tanggal yang sama, maka penyelenggaraan pemilu serentak 5 kota ini tersebut bisnis saya akan sangat efisien, setidak-tidaknya bisa mengurangi jumlah anggaran yang dibebankan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu tersebut. Lalu untuk kesimpulan ini, urgensi dilaksanakannya pemisahan pemilu secara nasional dan daerah ini menimbulkan ketidaksamanya berakhir masa jabatan oleh pejabat publik itu sendiri. Namun untuk pelaksanaan pemilu serentak atau pemilu 5 kota ini pelaksanaannya dalam pemilu ini sangat panjang dan berdampak kepada petugas KPPS, petugas yang lainnya, dan sudah terjadi dalam tahun 2019 saat pemilu serentak menimbulkan korban jiwa karena panjangnya agenda dalam penghitungan suara tersebut. Lalu untuk relevansinya dengan sistem pemerintahan di Indonesia dan dalam pemilihan serentak ini, kemurnian hak pilih sebagai dari konstitusinya warga negara yang mesti dilindungi, karena berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan terjaminnya proses penyelenggaraan pemilu sesuai asas jujur dan adil. Lalu seyogianya untuk pemilu serentak ini kita menjadikan pemisahan pemilu, yaitu pemilu secara nasional dan secara lokal, karena untuk secara serentak ini akibatnya sudah kita ketahui pada tahun 2019 saat pemilihan serentak dilakukan, mengakibatkan korban jiwa yang berjatuhan dalam pelaksanaan tugas sebagai petugas KPPS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih.